sharing ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gravitasi, di mana gravitasi ini merupakan salah satu penemuan penting dari Newton setelah hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, selain mengembangkan 3 hukum mengenai gerak, yaitu tertuang pada hukum Newton 1, 2, dan 3, Newton juga meneliti gerak planet-planet dan bulan, dan ia mempertanyakan tentang gaya yang harus bekerja untuk mempertahankan bulan pada orbitnya yang hampir berupa lingkaran mengelilingi bumi. Newton juga memikirkan tentang masalah gravitasi, karena benda yang jatuh dipercepat. Newton menyimpulkan bahwa pasti ada gaya yang bekerja pada benda itu, dan lalu kita sebut dengan gaya gravitasi. Setiap benda pada permukaan bumi merasakan gaya gravitasi. Tidak peduli dimanapun benda itu berada, gaya tersebut mempunyai arah menuju pusat bumi. Dan juga Newton menyimpulkan bahwa pasti bumi itu sendiri yang memberikan gaya gravitasi pada benda-benda di permukaannya. Selanjutnya, Newton berusaha menentukan besar gaya gravitasi yang diberikan bumi pada bulan, sebagaimana dibandingkan dengan gaya gravitasi pada benda-benda di permukaan bumi. Dan Newton menyadari bahwa percepatan gravitasi pada sebuah benda tidak hanya bergantung pada jarak, tetapi juga pada massa benda tersebut. Dengan demikian, Newton mengusulkan hukum gravitasi universal yang berbunyi semua partikel di dunia ini menarik partikel lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa partikel-partikel itu sendiri dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antaranya. Dan gaya ini bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel tersebut. Sehingga untuk hukum gravitasi universal oleh Newton dirumuskan sebagai F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana untuk M1 dan M2 adalah massa kedua partikel, R merupakan jarak antara keduanya, dan G merupakan konstanta universal yang harus diukur secara eksperimen dan mempunyai nilai numerik yang sama untuk semua benda. Nah, untuk nilai G ini pasti sangat kecil, karena kita tidak menyadari adanya gaya antara benda-benda yang berukuran biasa, seperti antara kedua bola. Misalkan partikel-partikel tersebut berbentuk bola, sehingga disimpulkan setelah diteliti bahwa G, nilai konstanta universal, itu sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Persamaan gravitasi universal oleh Newton diterapkan pada gaya gravitasi antara bumi dan benda pada permukaannya, di mana M1 kita ubah menjadi ME, yaitu massa bumi, dan M2 menjadi massa benda atau M, dan R menjadi jarak benda dari permukaan bumi, yang merupakan radius bumi atau RE. Nah, untuk jarak itu diukur dari pusat bumi, tidak berarti bahwa gaya gravitasi itu berasal dari satu titik saja, tapi seluruh bagian bumi menarik secara gravitasional, dan juga efek totalnya merupakan gaya yang bekerja menuju pusat bumi. Nah, gaya gravitasi yang disebabkan oleh bumi ini merupakan berat benda yang telah kita tuliskan sebagai W sama dengan mg. Nah, untuk itu kita bisa buat persamaan bahwa F sama dengan W sama dengan mg. Berarti mg-nya, F-nya kita ganti dengan mg, yang menjadi G besar M dikali ME per RE kuadrat. Nah, untuk di sini untuk massa bendanya sama, sehingga ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada M, dan bisa saling dihabiskan, bisa saling dicoret, dan tersisa G sama dengan G besar ME per RE kuadrat. Berarti percepatan pada permukaan bumi, nilai percepatan gravitasi di permukaan bumi akan dipengaruhi dan ditentukan oleh massa bumi dan RE atau radius bumi. Dan perlu diingat juga bahwa
persamaan ini itu tidak memberikan nilai yang tepat untuk percepatan gravitasi pada lokasi yang berbeda karena bumi tidak berbentuk bola sempurna. Bumi tidak hanya memiliki gunung dan lembah saja, tetapi masanya juga tidak terdistribusi secara merata. Rotasi bumi juga memiliki efek pada nilai G kecil, yaitu percepatan gravitasinya. Dan nilai G ini atau nilai percepatan gravitasi bumi dapat bervariasi secara lokal pada permukaan bumi karena adanya ketidakteraturan dan batuan yang kerapatannya berbeda-beda di bumi. Variasi nilai percepatan gravitasi ini dikenal dengan anomali gravitasi sangat kecil dalam orde 1 bagian per 10⁻⁶ atau 10⁻⁷ pada nilai G. Tetapi anomali ini dapat diukur dengan gravimeter. Ahli geofisika pun menggunakan pengukuran semacam ini sebagai bagian dari penyelidikan mengenai struktur kerak bumi dan pada eksplorasi mineral dan minyak. Setelah itu, endapan mineral misalnya seringkali memiliki kerapatan yang lebih besar dari bahan-bahan di sekitarnya. Karena adanya massa yang lebih besar dalam suatu volume tertentu, maka percepatan gravitasi atau G kecil bisa memiliki nilai yang lebih besar di bagian atas endapan semacam itu dan dibandingkan dengan sisi-sisinya. Selanjutnya, untuk kubah garam yang di bagian bawahnya sering ditemukan minyak tanah, mempunyai kerapatan yang lebih rendah dari rata-rata, dan pencarian nilai percepatan gravitasi atau G kecil yang sedikit lebih kecil di suatu daerah tertentu bisa menghasilkan penemuan minyak bumi. Penerapan dari gravitasi itu sendiri tentunya tidak lepas dari adanya satelit ataupun pesawat luar angkasa, di mana sebuah satelit itu diletakkan di orbitnya dengan mempercepat hingga mencapai suatu laju tangensial yang sangat tinggi dengan menggunakan roket. Nah, jika lajunya terlalu tinggi, pesawat luar angkasa tersebut tidak akan tertahan oleh gravitasi bumi dan akan lepas, tidak akan kembali. Jika lajunya terlalu rendah, satelit tersebut akan kembali ke bumi. Satelit-satelit ini biasanya diletakkan pada orbit melingkar atau hampir berupa lingkaran karena membutuhkan laju lepas landas yang paling kecil. Dan jika suatu satelit berhenti bergerak, dan tentu saja satelit ini akan jatuh langsung ke bumi. Tetapi dengan laju tinggi yang dipunyai satelit, ia juga bisa dengan cepat terbang keluar angkasa. Jika tidak ada gaya gravitasi bumi yang menarik satelit ke orbitnya. Namun pada kenyataannya, sebuah satelit memang jatuh atau dipercepat menuju bumi, tetapi laju tangensialnya menahannya untuk tidak menabrak bumi. Maka daripada itu, satelit dapat bertahan pada orbitnya di luar bumi. Untuk satelit-satelit yang bergerak dalam lingkaran, itu percepatannya adalah v²/r, dan percepatannya ini merupakan gaya yang diberikan kepada satelit, yaitu gaya gravitasi, dan karena sebuah satelit mungkin berada sangat jauh dari bumi, kita harus menggunakan persamaan ini, persamaan yang tadi, untuk gaya yang bekerja kepadanya atau terhadapnya. Dan ketika kita memakai atau menggunakan hukum Newton kedua, sehingga kita bisa membuat persamaan baru bahwa G ME/r² sama dengan v²/r, di mana M ini adalah massa satelit. Persamaan ini menghubungkan jarak satelit dari pusat bumi R dengan lajunya V, dan hanya satu gaya, yaitu gaya gravitasi, yang bekerja pada satelit. Dan R ini merupakan jumlah radius bumi RE ditambah ketinggian satelit di atas bumi, sehingga R merupakan RE plus H, RE radius bumi, dan H adalah ketinggian satelit di atas bumi. Oke, selanjutnya manusia dan benda-benda lainnya pada satelit yang mengelilingi bumi akan dikatakan mengalami keadaan tanpa bobot semu. Nah, untuk kasus ini kita bisa lihat contoh yang lebih mudah terlebih dahulu, yaitu tentang lift yang jatuh
dan manusia di dalamnya atau orang di dalamnya akan mengalami tanpa bobot semu. Jadi untuk kasus di dalam lift itu ada 4 kemungkinan, di mana ketika lift itu diam, tidak bergerak, berarti tidak ada percepatan ya, hanya percepatan gravitasi saja, sehingga A-nya sama dengan 0. Ini berat manusia yang ada di dalamnya atau berat orang yang ada di dalamnya ketika ditimbang itu beratnya normal. Nah, kasus yang kedua yaitu beratnya akan lebih besar dari berat normalnya. Kasus yang ketiga itu lebih kecil dari berat normal. Atau yang keempat itu beratnya adalah sama dengan 0. Atau di sini dia tidak mengalami, ketika ditimbang itu berat badannya sama dengan 0. Nah, untuk kasus yang pertama, yaitu beratnya normal, di mana A-nya sama dengan 0, berarti tidak ada percepatan lain di dalam lift ini, hanya kecepatan gravitasi saja. Berarti dalam kata lain, lift ini dalam keadaan diam, tidak naik ataupun tidak dalam keadaan yang turun ataupun tidak putus. Yang kedua, itu beratnya akan mengalami kenaikan atau beratnya itu lebih besar dari berat normalnya ketika liftnya itu bergerak ke atas atau liftnya naik. Nah, apabila ditimbang itu beratnya akan beberapa kali lebih besar dari berat normalnya. Sehingga untuk W-nya kita bisa rumuskan sebagai mg plus ma, di mana A-nya ini merupakan percepatan lift yang menuju ke atas. Nah, kasus yang ketiga yaitu beratnya akan lebih kecil dari berat normalnya. Ini dialami ketika liftnya itu bergerak turun atau liftnya turun, dan untuk ini beratnya itu sama dengan mg dikurang ma, di mana ma merupakan percepatan lift yang turun ke bawah. Dan kasus yang keempat yang mengalami keadaan tanpa bobot, itu berarti liftnya dalam keadaan jatuh bebas, dan di sini juga keadaan jatuh bebas ini mungkin diakibatkan karena liftnya terputus dan lain segala macamnya, sehingga untuk A-nya sama dengan G, dan untuk W-nya sama dengan mg dikurangi dengan mg, sama dengan 0. Untuk fenomena keadaan tanpa bobot ini dinamakan dengan keadaan tanpa bobot semu, karena pada kenyataannya gravitasi di sini itu sebenarnya masih bekerja pada benda dan beratnya tetap mg, tapi hanya saja benda tersebut tampak tidak berbobot hanya karena liftnya lagi jatuh bebas atau liftnya terputus. Dan keadaan tanpa bobot ini dialami juga oleh orang-orang pada orbit satelit yang dekat dengan bumi, dan merupakan keadaan tanpa bobot semu yang sama dengan yang dialami oleh lift yang jatuh tersebut. Pada awalnya mungkin sedikit agak membingungkan juga untuk menganggap satelit jatuh bebas ya. Tetapi sebuah satelit sebenarnya memang jatuh bebas menuju bumi, dan gaya gravitasinya menyebabkannya jatuh dari jalur garis lurus normalnya. Dan juga percepatan satelit ini harus merupakan percepatan yang disebabkan oleh gravitasi pada titik tersebut. Karena satu-satunya gaya yang bekerja pada satelit ini adalah hanya gravitasi. Untuk situasi berbeda juga terjadi ketika sebuah pesawat luar angkasa yang berada jauh dari bumi, bulan, ataupun benda-benda luar angkasa lainnya yang bisa menarik benda lain. Untuk gaya gravitasi yang disebabkan oleh bumi dan benda luar angkasa lainnya akan sangat kecil karena jarak pesawat luar angkasa ini sangat jauh. Dan orang-orang yang berada di dalam pesawat luar angkasa ini akan mengalami keadaan tanpa bobot yang sesungguhnya. Dalam kasus benda-benda yang ada di luar angkasa, mengenai posisi planet-planet dalam geraknya di luar angkasa, maka di sini Kepler memberikan atau menyatakan beberapa hukum ya mengenai gerak planet tersebut.
Jadi ada 3 hukum yang diutarakan oleh Kepler. Hukum pertama itu menyatakan lintasan setiap planet mengelilingi matahari merupakan sebuah elips dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Untuk hukum Kepler kedua, setiap planet yang bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama juga. Dan setelah itu, hukum Kepler ketiga menjelaskan perbandingan kuadrat periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran mengelilingi matahari. Maka dua planet yang mengitari matahari sama dengan perbandingan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Dengan demikian kita bisa menyebutkan di sini untuk T1 dan T2-nya itu menyatakan periode 2 planet, dan R1 dan R2-nya ini menyatakan jarak rata-rata planet dari matahari. Untuk persamaan hukum Kepler ketiga ini, apabila kita turunkan untuk kasus khusus orbit lingkaran dengan menggunakan hukum gravitasi universal oleh Newton, kita bisa mendapatkan persamaan baru bahwa untuk T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per G ms. Untuk persamaan-persamaan ini yang berhubungan dengan hukum Kepler ketiga bisa kita aplikasikan untuk mengetahui letak planet lain, contohnya pada planet Mars. Jadi bisa kita tentukan jarak Mars dari matahari dengan menggunakan bumi sebagai acuan. Dan setelah itu aplikasi lainnya atau penerapan lainnya kita bisa menentukan massa matahari jika diketahui jarak bumi dari matahari dengan menggunakan rumus turunan antara Kepler dengan hukum gravitasi universal oleh Newton. Dan sekian dulu video penjelasan materi gravitasi kali ini. Akan kita lanjutkan kembali pada video-video berikutnya. See you on the next video.